Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Darmawan dari kelas TID 6A3 Teknik Industri. Di sini saya akan membahas tentang risk management in global supply chains. Saya akan memulainya dengan apa sih supply chain management itu? Supply chain management adalah serangkaian pendekatan yang diterapkan untuk mengintegrasikan supplier, pengusaha, gudang, dan tempat penyimpanan lainnya secara efisien, sehingga produk dihasilkan dan distribusikan dengan kuantitas yang tepat, lokasi yang tepat, dan waktu yang tepat untuk memperkecil biaya dan memuaskan kebutuhan pelanggan. Dalam perusahaan manufaktur yang menerapkan supply chain management ada 5 bagian utama, yaitu pengembangan produk, pengadaan, perencanaan dan pengendalian, produksi, dan yang terakhir pengiriman. Selanjutnya mengenai risiko. Risiko adalah faktor-faktor yang punya efek-efek merugikan terhadap kesuksesan pelaksanaan proyek secara finansial maupun ketepatan waktu. Risiko pada supply chain management dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu risiko kuantitatif dan risiko kualitatif. Contoh dari risiko kuantitatif adalah stock out, overstocking, ketidaksediaan material, dan komponen. Dan untuk contoh dari risiko kualitatif adalah akurasi, reliability, presisi dari material dan komponen. Kemudian mengenai sumber risiko. Ketidakpastian merupakan sumber utama kesulitan pengolahan supply chains. Ketidakpastian menimbulkan ketidakpercayaan diri terhadap rencana yang telah dibuat, sehingga perusahaan harus membuat pengamanan di sepanjang supply chains. Sumber risiko dibagi dalam dua kategori, yaitu risiko yang bersumber dari dalam perusahaan seperti keterbatasan kapasitas, terlambatnya informasi, dan yang satunya adalah bersumber dari luar perusahaan seperti perubahan harga dan kualitas vendor. Jadi, supply chain risk management adalah pembuatan keputusan mengenai risiko dan pelaksananya, mulai dari estimasi risiko sampai evaluasi risiko. Proses manajemen risiko mulai dari pemahaman risiko sampai meminimalkan dampak risiko. Selanjutnya, tahapan implementasi supply chain risk management. Untuk memanage risiko dalam supply chain perusahaan dapat melalui tahapan-tahapan, mulai dari identifikasi risiko, menentukan strategi, dan menangani masalah. Pertama, identifikasi risiko. Dengan menggunakan banyak sumber dan pengelompokan risiko ke dalam supply, operasi, dan demand. Kedua, menentukan risiko dan evaluasi dengan analisa keputusan, studi kasus, dan persepsi. Ketiga, pilih manajemen risiko yang tepat dengan mengusulkan strategi menghindar, strategi penundaan, strategi spekulasi, strategi kontrol, strategi transfer, dan strategi keamanan. Keempat, menjalankan strategi supply chain risk management dengan manajemen kompleks, belajar organisasi, teknologi informasi, dan performance matrix. Dan yang kelima, mitigasi risiko supply chains dengan menghilangkan atau mengurangi risiko yang ada pada supply chains. Dan bila belum bisa mengatasi masalah, bisa mengikuti flow tersebut. Kemudian, membahas tipe-tipe risiko dan sumbernya. Pertama, risiko supply. Sumbernya, gangguan pada supply, inventory, jadwal, kenaikan harga, masalah kualitas, teknologi tidak menentu, produk yang kompleks, frekuensi perubahan desain material. Kedua, risiko operasional. Sumbernya, breakdown dari operasional, keterbatasan proses, variasi proses yang tinggi, perubahan teknologi. Ketiga, risiko demand. Sumbernya, pengenalan produk baru, kebutuhan yang bervariasi, kekacauan dalam sistem, kesalahan dalam meramalkan. Keempat, risiko keamanan. Sumbernya, sistem keamanan informasi, infrastruktur keamanan, sabotase, kriminal. Kelima, risiko makro. Sumbernya, tingkat penghasilan, bunga, nilai tukar mata uang. Keenam, risiko kebijakan. Sumbernya, pemerintah menentukan batasan atau sanksi. Ketujuh, risiko persaingan. Sumbernya, keterbatasan informasi tentang aktivitas pesaing. Dan yang kedelapan adalah risiko sumber. Sumbernya, tidak terpenuhi kebutuhan sumber daya. Menentukan risiko pada supply chains. Ada 3 jenis tools dan framework untuk membantu menentukan risiko dalam supply chains, yaitu pertama, analisa keputusan. Melakukan pendekatan untuk menaksir suatu risiko pada supply chains dengan menghasilkan sekumpulan solusi. Kedua, studi kasus. Harlan, Brinsley, dan Walker di tahun 2003 mengembangkan suatu tools untuk menentukan risiko berdasarkan beberapa kasus.
Terus menekankan pada pemetaan jaringan supply, identifikasi risiko, dan kondisi kerja saat ini, memperkirakan risiko, mengendalikan risiko, membentuk dan menjalankan kolaborasi pada jaringan supply chain risk management. Dan yang ketiga adalah persepsi. Simmons di tahun 1999 mengembangkan tools menghitung risiko yang kelihatan untuk mengukur kemungkinan perusahaan yang terjadi masalah. Penghitungan risiko itu terbagi menjadi 3 tipe, yaitu pertumbuhan, budaya, informasi manajemen. Strategi manajemen risiko. Strategi dalam risk management dapat dikelompokkan menjadi 7, yaitu pertama, menghindar. Digunakan pada risiko yang berhubungan dengan sistem produksi suatu produk, atau pasar geografis, atau bekerja dengan data-data supplier atau konsumen. Kedua, menunda. Melakukan penundaan untuk menjaga fleksibilitas serta menunda keluarnya biaya yang tidak diinginkan. Biasanya dilakukan pada proyek yang tidak dapat diprediksi. Ketiga, spekulasi. Spekulasi berlawanan dengan penundaan di mana pada spekulasi harus mengambil suatu keputusan pada suatu kegiatan yang tidak dapat diprediksi, tetapi keputusan didasari oleh analisa. Keempat, membatasi. Dalam membatasi suatu masalah, ada 2 pendekatan, yaitu pendekatan statik dan ekonomi. Statik yaitu berdasarkan pada perhitungan statik pada sampel dari sebuah populasi. Ekonomi didasarkan pada suatu kejadian yang berdampak pada seluruh populasi. Kelima, kontrol. Mengendalikan risiko dalam hal supply dan demand. Contohnya, merubah variabel cost menjadi fixed cost. Keenam, transferring dan sharing. Memindahkan suatu risiko pada pihak lain atau membagi kepada pihak lain. Contoh, outsourcing atau mengontrak pihak lain. Dan yang terakhir, mengamankan. Membuat keamanan dapat digunakan untuk mengendalikan risiko. Contoh, membuat sensor pada sebuah perusahaan pengolahan nuklir. Demikianlah akhir presentasi saya, semoga bermanfaat untuk kita semua dan terima kasih.